Imajinasi terbentuk dari kata-kata, dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita You have to get my bersama. laptop out of Lexi's room. Trust me. Lagi happy bersih-bersih di sebuah bus pesta dengan iringan musik dan canda tawa. Tony dan kawan-kawan tiba-tiba terciduk sama polisi. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat tahanan sementara dan episode 5 pun kita mulai. Suasana di tempat penahanan tampak kurang baik. Raut wajah panik terlihat dari Tony, Fiona maupun teman-temannya yang tertangkap. Karena tidak diberikan kesempatan mengabari anaknya, Jess dan Chris pun mulai berprasangka buruk di rumah. Dikarenakan Fiona dan Tony sudah tak dapat dihubungi dari semalam. Kembali ke tempat penahanan, tampak Tony coba menenangkan seorang perempuan yang sedang hamil besar dan susah bernafas. Like pins and needles? Dia kemudian coba memanggil petugas, tapi tak dihiraukan. Yang ada, Tony malah dipanggil keluar dari sana. Ternyata di sana sudah menunggu Garrett. Masih dengan wajah yang cukup marah, dia menjelaskan kondisi terbaru bahwa Councilman Eric yang sudah berhasil dia ciduk ternyata sudah mati terbunuh dalam tahanan. Dan tebakan terbaiknya adalah bahwa ini adalah kerjaannya si Arman. Meski Garrett tidak menyalahkan Tony untuk hal ini, namun dia tahu bahwa Tony berada di hotel tersebut karena di hari itu juga mereka menemukan kalungnya Tony di sana. Dia kemudian mempertanyakan semuanya kepada Tony. Garrett tampak cukup serius menegaskan kepada Tony untuk tidak berbohong lagi kepadanya agar dia bisa segera membebaskannya dari tempat penahanan itu. Tony pun terpaksa memberitahu Garrett bahwa dia hanya disuruh Arman untuk mengambil laptopnya di kamar tersebut. Dengan tegas, Garrett pun mengancam dengan hukuman penjara untuk apa yang dia lakukan itu. Dan salah satu jalannya dia bisa terbebas dari hal tersebut adalah dengan Tony kembali membantunya. Kali ini Garrett meminta Tony untuk kembali ke Arman dan memakai alat perekam lagi untuk mengetahui rencana-rencana lain dari Arman. Tony pun mau gak mau harus menyetujuinya, namun meminta wanita hamil di dalam tempat penahanan tadi segera dibawa ke rumah sakit. Scene kemudian berpindah ke La Habana, klub yang dikelola Arman. Kali ini tampak Hayek dan keluarganya sedang merayakan kesuksesan mereka dalam hidup bersama dengan anaknya Isabel dan Ben. Ceritanya, Arman dan Nadia ini kan ambisinya besar, ingin memiliki atau punya kekuasaan penuh terhadap klub dan kasino La Habana ini, dan sudah bekerja keras membantu segala sesuatunya menjadi lebih baik di sini. Ya, dengan janji-janji bahwa mereka lah yang kemudian akan berkuasa di sini. Namun di scene ini ternyata Ben dan Isabel mengumumkan bahwa mereka lah yang akan mengambil alih kekuasaan untuk klub ini. Dan rupanya hal itu tidak diberitahukan Hayek kepada Arman maupun Nadia. Tampak raut muka yang sangat kecewa dari Arman maupun Nadia yang meskipun mendapatkannya sejenak terhadap Hayek. Keputusan tersebut sudahlah mutlak dan Arman pun hanya bisa terdiam membodoh di sana. Adegan kemudian dilanjutkan dengan Tony yang kembali ke rumah dan menjumpai anak-anaknya Fiona yang sedang panik. Tony pun menjelaskan kepada Chris dan Jess bahwa ibunya tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh kepolisian imigrasi Amerika dan sedang berada di dalam tahanan dan akan mencoba segala cara untuk segera dapat membebaskan Fiona dari sana. Tony juga kemudian menjumpai anaknya Luka untuk melihat kondisinya. Film kemudian beralih ke Arman dan Nadia yang sedang bertengkar hebat sembari berjalan masuk ke ruangan kantor mereka sambil diikuti oleh Tony dari luar. Sampainya di ruangan kantor, Arman mendapati Isabel yang sedang melihat pembukuan bisnis klub malam ini dan merasa ada yang tidak benar dengan bagaimana Arman dan Nadia menjalankan bisnis selama ini. Arman pun mencoba menjelaskannya dan memberitahu Isabel bahwa ia dapat menschedule lain waktu agar mereka bisa mendiskusikan perihal pembukuan ini dengan lebih santai. Dan dia pun membawa Isabel keluar dari sana. Tak lama berselang, Nadia yang begitu emosi melempar sebuah botol wine ke dinding dapur dan menjerit marah. Tony yang melihat hal itu segera menyamperin Nadia dan coba menenangkannya. Sembari membersihkan serpihan botol yang pecah tadi, Nadia pun curhat kepada Tony bahwa hidup begitu kejam karena segala kerja keras dan jeripaya yang dilakukannya untuk membangun bisnis klub malam ini sekarang dengan mudah dirampas oleh anak perempuannya Hayek. Kali ini adegan beralih ke lounge di mana Arman sedang berada di sana dan Tony pun coba mendekati. Masih dengan misi yang sama, Tony coba mengkorek-korek informasi dari Arman tentang apa yang sedang terjadi di sana. Arman yang sedang depresi pun sedikit banyak menceritakannya.
Tak lama berbicara ringan, Tony tampak melepaskan kalung perekam yang diberikan Garrett kepadanya dan mengakui kepada Arman bahwa dia selama ini juga bekerja memberikan informasi kepada FBI. Dia pun coba menceritakan kondisinya saat ini dan tidak ingin lagi mencelakakan Arman dengan informasinya kepada FBI. Namun mendengar hal itu, Arman dengan kondisi yang sedang depresi segera memaki dan mengusirnya dari sana. Scene kemudian memperlihatkan Tony yang pergi menemui Garrett sambil nangis ketakutan dan memberitahu Garrett bahwa dia ketahuan saat coba mengorek informasi dari Arman. Tony meminta kepada Garrett untuk segera membebaskan Fiona dan teman-temannya. Namun hal itu sangat berat untuk dilakukan Garrett. Di sisi lain, tampak Fiona yang sedang tidur di lantai dan tentunya masih berada di dalam tahanan imigran gelap bersama dengan temannya. Mereka coba bersenda gurau agar mereka bisa segera tertidur. Film dilanjutkan dengan Arman yang pergi menemui Haye. Arman coba menjelaskan kepada Haye yang sedang sibuk jadi montir membetulkan truk miliknya. Arman menjelaskan bahwa anaknya Isabel sudah mengecek isi pembukuan bisnis klub malam yang mereka sedang jalani dan coba membujuk agar Hayek tidak memberikan bisnis ini kepada Isabel karena sebenarnya Hayek ini tidak ingin anaknya tahu bahwa bapaknya ini adalah seorang mafia yang banyak memiliki bisnis ilegal termasuk klub malam La Habana ini. Namun Hayek tetap menolak dengan tegas dan malah balik menyindir Arman bahwa segala sesuatu yang dimiliki Arman adalah pemberiannya dan menyuruhnya untuk tidak serakah. Tanpa bisa menjawab, Arman pun pergi dari sana dengan muka yang jengkel. Tony kemudian tampak dipanggil untuk menemui Arman. Datang ke kantornya di La Habana, Arman kemudian menjelaskan sebuah skenario kepada Tony, di mana dia setuju untuk bekerja sama dengan Tony, namun dengan syarat bahwa segala informasi yang bisa diberikan kepada FBI adalah apa yang sudah ia setujui. Dia kemudian memberikan Tony laptop milik Councilman Eric, tentunya dengan data yang sudah disortir di dalamnya. Dia memberitahu Tony bahwa laptop itu dapat diberikan kepada FBI dan menegaskan kepada Tony bahwa dia tidak boleh terjerat dalam kasus ini. Kita kemudian berpindah lagi ke Tony yang kembali menjumpai Garrett. Kali ini dia datang dengan informasi bahwa dia telah mendapatkan laptop Councilman Eric yang berjanji akan memberikannya kepada Garrett apabila ia membebaskan Tony dan teman-temannya. Namun Garrett tidak begitu saja percaya. Dia meminta laptop itu diserahkan dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dia melepaskan mereka. Kembali ke sel tahanan imigran, Fiona tampak dipanggil oleh petugas yang ternyata memberikan dia jatah untuk menelepon. Fiona tampak segera menelepon anaknya Jess dan Chris untuk memberitahukannya kondisi dia terkini serta hal apa saja yang harus dilakukan. Namun karena tak bisa berbicara panjang, telepon pun harus segera ditutup. Fiona pun kemudian langsung dibawa pergi lagi. Tak lama berselang, tampak Garrett dan Tony datang untuk menjenguk Fiona seperti janjinya Garrett tadi. Namun berjalan ke sel tahanannya, Fiona tampak tak ditemukan. Garrett coba menghubungi kepala pengurus kenalannya juga, namun tampak tak diangkat. Tony pun seketika panik dan menanyakan informasi keberadaan Fiona dan teman-temannya ini kepada salah satu penjaga yang sedang standby di komputer. Tak lama dicek, penjaga tersebut pun mengatakan bahwa Fiona dan temannya itu sudah dipindahkan ke tempat penahanan lain untuk segera dideportasi. Tony pun marah besar kepada Garrett dan meminta solusi darinya. Mau nggak mau, karena koneksi Garrett masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, dia pun pergi menemui Russo atasannya, serta menjelaskan segala kondisi yang terjadi saat ini. Ya tentunya tujuan utama dia adalah meminta bantuan mencari Fiona dan temannya Tony yang akan segera dideportasi tadi. Scene kemudian memperlihatkan Fiona dan Gabby temannya yang sedang menuju antrian masuk bus untuk dideportasi dan Fiona pun ditarik ke bus berbeda oleh petugas. Di sisi lain, Russo kembali menemui Garrett dan Tony di ruang meeting dan memberitahu bahwa dia berhasil menemukan salah satu temannya dan satunya lagi sudah dideportasi. Di perjalanan dalam sebuah bus yang mendeportasi imigran gelap, tampak Fiona duduk dengan muka yang sangat sedih. Namun tak lama berselang, suara sirine mobil polisi nampak mengikuti bis yang ia tumpangi dan tanpa disangka menghentikan bis tersebut. Ternyata itu adalah mobil Garrett dan Tony yang mengejar dan menjemput Fiona dari bis yang akan mendeportasi itu. Tangis haru dan bersyukur tampak dari raut wajah Fiona dan Tony sekaligus menandakan berakhirnya episode kali ini. Tentunya jangan lupa saksikan kisah perjalanan Fiona dan Tony ini di episode The Cleaning Lady berikutnya. Hanya di Alpha Movie memberikan rangkuman cerita secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.